Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sudah menemani Etetek sampai saat ini. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, berguna dan bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman beramal berbagi kebaikan buat yang lainnya. Share saja linknya sekaligus untuk menginfokan sesuatu yang bagus buat yang lain ya. Oke, baik, kali ini saya akan coba bikin ulasan saham-saham yang imbal baliknya atau returnnya bisa mencapai sekitaran 20% setahun. Saya menggunakan aplikasi iPod untuk screening, tapi ini sudah saya screenshot. Jadi di screeningnya saya pakai market capital di bawah 10.000 miliar. Jadi hitungannya saham-saham yang tidak terlalu liquid ini. Terus ANL net profitnya saya setting lebih besar dari 50 miliar. Terus ANL EV per EBITDA nya saya setting lebih kecil dari 5. Kalau nilai EV per EBITDA kurang dari 5, ini berarti return atau perolehan imbal balik investasinya 1/5 atau 20%. Jadi 20% per tahun. Jadi kalau ini nanti ketemu sahamnya, berarti list saham-saham ini adalah list saham-saham yang memberikan return 20% per tahun. Jadi kalau kita pinjam ke bank aja biasanya kan bunga per bank 1 bulan 1%. Berarti dalam 1 tahun 12%. Dengan list saham-saham ini saja, teman-teman pinjam ke bank pun 1 tahun teman-teman masih untung 8%. Intinya seperti itu. Di sini saya juga setting ANL ROA-nya lebih besar dari 5%. Ini berarti perusahaan ROA-nya bagus. Terus ANL ROE-nya lebih besar dari 10%. Ini berarti perusahaan punya kinerja bagus. Kinerja pertumbuhan kinerja yang lumayan bagus ya. Yap, ini hasilnya dari screening dengan iPod. Ada saham BSSR, Bull, CK, EKAD, ENRG, Hexa, Harum, Link, MBAP, MYOH, Okas, PBID, RANC, Rally, SCPI, SHIP, SHIP ya. Terus Tele. Saya sih akan mencoba mengeliminir NRG sama Tele. Tele kan lagi di suspend juga ya. Ya itulah, maka saya juga bingung. Ini saham kalau dihitungan perhitungan fundamental harusnya nggak layak untuk terjadi masalah, malah dia terjadi masalah. Saya juga kurang tahu. Ya, kita abaikan dulu Tele. Jadi kita akan coba bahas satu persatu sahamnya. Kita akan pakai RTI bisnis saja ya. Yang pertama kita coba BSSR dulu. Ya, Bara Multi Sukses Sarana TPK. Ini sebetulnya salah satu saham investasi saya sih. Saya juga masih ketekan minus, salah gak tahu urusin men. Kita coba lihat fundamentalnya saja ya. Sebenarnya saham ini kalau dari kinerja perolehan laba, meskipun dalam kondisi pandemi sekarang, saham ini lumayan bagus. Kinerjanya masih sanggup terjaga.
Bahkan kalau kita mengacu ke EPS tahunan tahun 2020 itu, kalau kita mencoba menghitung global ya, kita menganggap perolehan satu semester ini kita coba kalikan 2, kita dapatkan EPS di 0,013. Ini artinya lebih besar dari EPS tahun 2019. Ini artinya perusahaan kinerjanya lumayan bagus, mesti dalam kondisi yang sekarang sedang sulit. Cash flow-nya teman-teman bisa lihat lumayan tinggi. Ini perusahaan kita cek di bagian anu saja ya, ROE sama ROA-nya. Teman-teman bisa lihat ROE-nya 19%, ROA-nya 13%. Perusahaan bagus ya. DR-nya di bawah 50, perusahaan bagus juga. Cash ratio-nya di atas 50, perusahaan bagus juga. So, BSSR kita kasih tanda salah satu saham yang bagus. Oke, BSSR masuk sebagai salah satu saran untuk memilih saham-saham yang punya return atau imbal balik sampai 20% per tahun ya. Kita lihat ini yang sedikit agak memang perlu diperhatikan, karena saham BSSR ini di masyarakat kecil banget, cuma 216 juta, dan ini membuat saham BSSR lumayan tidak liquid. Teman-teman bisa lihat jual belinya kecil sekali. Tapi jangan tanya, kalau Bandar mau, ini saham pun bisa dibikin jadi liquid, karena Bandar itu salah satu salah satu panggilannya itu liquidity maker namanya. Jadi yang membuat liquid. Jadi dia bisa jadi membuat liquid saham yang cuma 200 juta lembar di publik. So, kalau sekarang BSSR tidak liquid, kurang liquid, oke? Yang kedua, kita coba lihat Bull. Ini saham apa ya? Kalau nggak salah semacam perkapalan ya, persis kayak ship, persis kayak Sochi. Bull sahamnya ya lumayan liquid lah sahamnya ya. Harganya sekarang di 314. Bull ini sebetulnya kalau dari perolehan labanya saya cukup salut juga. Dia dari tahun ke tahun lumayan bagus, ada kenaikan nilai EPS dari tahun ke tahun. Oke, Bull lumayan. Yang saya heran itu dari Bull ini, kemarin dia sempat ditekan sampai harga jauh loh, sampai 138-an bro. Oh, 116, gila. Dia pernah ditekan sampai harga 116. Sekarang di nongkrong di 314. Wow, untung 100% lebih dulu yang ambil di bawah ya. Ya, kita coba lihat equity-nya 305 juta US dollar. Liability-nya 389 juta dolar ya. Nggak terlalu sih. Jadi teman-teman bisa lihat cash ratio-nya 12%, tidak terlalu bagus sih, harusnya 50% lebih. DR-nya ada 127 ya, hitungannya nggak masalah sih, di bawah 200 oke saja lah DR. ROA-nya 20%, good. ROE-nya 20%, ROA-nya 8,96%. Ya, hitungannya lumayan bagus lah. Kalau dari pertumbuhannya Bull lumayan oke lah. Cuma kalau kita lihat BVPS-nya di kisaran harga 300, sekarang udah 300. Dari EPS sih harusnya kisarannya ini ya,
Kalau mengacu ke laba sebelumnya ya harusnya kisaran 200-an. Cuma kalau mengacu laba sekarang ini bisa menyentuh harga 500-an. Ya. Oke lah, sampul boleh. Cuma saya tidak terlalu recommended sampul karena beda dengan saham apa namanya BSSR ya. Kalau sampul belum memberikan dividen sama sekali. Kalau BSSR sudah ada dividen. Bahkan kemungkinan BSSR tahun ini mungkin ya akan ada dividen intern. Mungkin. Ya bull boleh juga, cuma non dividen. Saya tidak bakalan tandai dulu bull ya. Kita masuk CK. Saya lebih suka kalau sahamnya dividen, jadi lebih aman buat teman-teman. Kalaupun tertekan minus, teman-teman bisa berharap dari dividennya. Oke. Kalau CK ya lumayan tidak liquid juga. Kita coba lihat Wilmar Cahaya Indonesia. Kita lihat. Oke lah, laba tahun 2020 lebih rendah daripada tahun 2019 ya, pandemi lah ya, kita anggap wajar. Oke. Equity-nya 120 triliun, liability-nya 171 miliar. Wow, jauh sekali. Ini DR-nya kecil ini bro. Yap, DR CK 14,27%, cash ratio-nya 395%. Wow, mantul ini. ROE 11,18%, ROA 9,78%. Good, ini saham bagus. CK saham bagus. Dividennya 5,8an ya. Kalau mengacu ke EPS harusnya dia kisarannya harganya kisaran 2000-an sih, 2000 3000 perak. Ini sudah hitungannya under value lah ya. Kalau harga tertinggi pernah dicapai CK, nggak terlalu itu sih. Yap, tapi CK bisa masuk list teman-teman karena dia juga bagi dividen. CK kita tandai, jadi sekarang ada dua pilihan saham bagus, BSSR, CK. Oke, kita lanjut EKAD. Ini kalau nggak salah saham kok bapak EKAD saham rekomnya Kapten Saham ya ini kalau nggak salah. Oke ya, cukup liquid lah. Kita coba lihat ke fundamentalnya seperti apa. EPS-nya bagus, terjaga, bahkan EPS tahun 2020 lebih bagus dari tahun 2019. Good, ini saham bagus. Equity-nya 869 miliar, liability-nya 85 miliar. Wow, ini saham gede juga anunya, keuangannya. Ya betul, DR-nya kecil 9,8%, cash ratio-nya 594%. Ini saham bagus ini. ROE 10,74%, ya bagus, sudah di atas 10%. ROA-nya 9,50%, good juga. EKAD juga bagi dividen 2,8%. So, yap, EKAD bisa masuk jadi saham pilihan teman-teman. Saham yang memberikan return 20% setahun. Good, EKAD masuk. Selanjutnya saham Hexa. Saya bikin apa namanya, grup ETTech Premium. Sebenarnya bukan grup apa namanya sinyal saham sih. Saya lebih mengumpulkan teman-teman yang mau untuk beramal. Jadi ceritanya saya pengen bikin sekolah gratis, terus biaya buat beli gedung, bikin gedung belum ada, jadi saya ngumpulin dari teman-teman.
Sekarang sudah terkumpul berapa member ya? 60 member lebih lah. Ini salah satu saham yang kemarin saya suruh untuk coba beli, karena kalau dari sisi fundamental ini saham memang saham bagus, dividennya pun gede. Kita coba lihat ya. Saya nggak terlalu liquid memang, ya cukup liquid lah. Oke, kita coba lihat. Ya, EPS-nya bahkan EPS tahun 2020 masih lebih bagus daripada EPS tahun 2019. Good. Equity-nya 186 miliar, liability-nya 66 miliar. Wow, ini gede juga cash ratio-nya. Enggak sih, cash ratio-nya enggak terlalu gede. DR 35,81%, cash ratio-nya 19,17. Cash ratio-nya enggak terlalu bagus, cuma ini sama bagus kok. Yang bagusnya lihat di ROA-nya, ROE sama ROA-nya. ROE-nya 16,84%, ROA-nya 12,40%. Good, gede semua, bro. Ini saham yang pertumbuhan labanya lumayan bagus. So, ini pilihan saham bagus. Dividennya gede loh, bro. Sekitaran 10% lebih biasanya. So, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman saham yang patut teman-teman cermati. Hexa kita masukkan juga ya. Sekarang sudah ada 4. Hexa masuk. Oke. Kita lanjut Harum Energy. Saham ini sudah naik lumayan jauh sih sebetulnya. Yup, sekarang ya lumayan lah, agak likuidan lagi. Harusnya dia turun nanti. Kalau mengacu ke EPS tahun 2020 good, mantul, lebih bagus dari tahun 2019. Equity-nya 332 miliar juta dolar, liability-nya 46 juta dolar. Wow, DR-nya kecil ini, bro. Cash flow-nya lumayan juga, cash flow-nya. Yup, teman-teman bisa lihat DR-nya 14%, cash ratio-nya 779%. Wow. ROE-nya 13%, ROA-nya 9,4%. Ya, saham bagus. DR-nya juga lumayan lah. Kemarin berapa persen? Wah, 2019 belum ya? Apa nggak pakai dividen ya? Yap, dia biasanya pakai dividen. Saya nggak tahu nanti tahun 2000. Oh, untuk dividen tahun 2019 kok belum ada. Biasanya ini pakai dividen, ini juga saham pilihan bagus karena ini juga saham dividen. So, bisa teman-teman cermati saham Harum ya. Kita masukkan saham Harum di list ya. HRUM. Selanjutnya ada saham Link yang kemarin sempat dibawa turun lumayan jauh. Linknet sekarang di harga 2000, kemarin naik lumayan, naik sampai 2300 lebih, terus turun lagi. Sekarang di harga 2000, sahamnya liquid. Kita coba lihat fundamentalnya aja. Yep, EPS-nya sanggup terjaga meski di masa pandemi kayak gini. Equity-nya 4,3 triliun, liability 3 triliun. Wah, good lah. Cash flow-nya wow, 1 triliun. Bagus ini saham. Teman-teman bisa lihat ROE-nya 21%, ROA-nya 12%. Wow, Link luar biasa. Saya bingung kok Link kemarin eret-eret nggak karu-karuan ya. Link secara fundamental luar biasa. Ini juga saham dividen. Dividennya kadang biasanya di atas 5%. So it's good. Ini saham bagus buat teman-teman pegang ya. Link masuk. Oke. Saya nggak bilang masuk dari harga berapa ya. Nanti teman-teman cek sendiri pakai technical teman-teman. Oh iya. Kalau teman-teman merasa bingung analisis technical,
Nggak usah wis. Kita lanjut ke MBAP. MBAP Mitra Bara Adi Perdana. Jadi untuk mengenal titik masuk yang paling baik, nanti teman-teman analisis sendiri pakai technical analysis teman-teman ya. MBAP ini yang kemarin saya untung lumayan lah. Saham ini sayangnya memang tidak terlalu liquid. Padahal kalau kemarin-kemarin di harga 1800-an bukan tidak terlalu, memang tidak liquid. Sekarang sih lumayan liquid. Inilah kerjaan bandar. Ya. Kita lihat ke statistiknya. Seperti yang lain, EPS-nya sanggup terjaga bagus di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Equity-nya 164 juta US dollar, liability-nya 52 juta dolar. Wow. DR-nya kecil, bro ini. Cash flow-nya juga gede, 44 juta US dollar. Ini saham bagus. Teman-teman lihat DR-nya 31%, cash ratio-nya 166%. ROA-nya 29%, ROE-nya 29%, ROA-nya 22%. Good. Gede banget, bro. MBAP pilihan bagus juga buat teman-teman untuk jadi saham investasi teman-teman. MBAP kita masukkan list. Terus MYO juga perkembangannya bagus, bro. Sahamnya kayak gini ya. Sekarang di harga 1100. Dia kok nggak kembali ke harga 800 lagi ya. Ya. Kalau dibandingkan tahun 2019, laba MYO tahun 2020 tertekan sedikit, tapi oke lah. Equity-nya 118 juta US dollar, liability-nya 41 juta US dollar. Wow. Cash flow-nya 31 juta US dollar. Bahkan cash flow-nya mungkin bisa nutup utangnya. Mantul. Oke, DR 35%, cash ratio 139%. Wow. Teman bisa lihat ROE-nya 20%, ROA-nya 15%. Mantul ini. Ini saham juga bagus. Dia juga bagi dividen biasanya di atas 5%, 8 sampai 10-an kadang. So ini juga saham yang bisa teman-teman cermati. MYO saham bagus ya. Kita masukkan MYO juga. Terus ada saham Okas. Saya juga bingung kenapa Okas masuk ke hasil screening ya. Yang kemarin teman-teman dapat lumayan dari Okas ya. Kita lihat fundamentalnya aja. Okas itu di tahun-tahun sebelumnya labanya nggak terlalu bagus, cuma di tahun 2020 memang ada perkembangan ya. Tapi kalau kita lihat ya, equity-nya minus, memang ada cash flow sih. Dia juga nggak bagi dividen ya, nggak bagi dividen juga. Okas kita eliminir ya, bro. Oke lah, kita eliminir Okas. Setelah bull kita eliminir Okas, kita eliminir. Terus PBID. Panca Budi Idaman TPK sekarang di harga 875. Ini liquid enggak? Ya, lumayan liquid. Oke. PBD bagus, EPS-nya malah 2020 lebih bagus dari 2019. Good. Equity 1,6 triliun, liability 568 miliar. Good. Cash flow 134 miliar. Wow. Lumayan bagus. DR 33,6%, cash ratio 79,98%. Wah. Good.
Ini ROE-nya 16%, ROA-nya 20%. Ini saham bagus juga, dividennya di atas 5% juga. So, PBD bisa masuk di list daftar saham bagus yang layak teman-teman pegang ya. Panca Budi Daman masuk. Oke, terus saham selanjutnya RANC. Supraboga Idaman. Oh, salah. Supraboga Lestari TBK. Harganya sekarang 416, dia udah naik lumayan jauh. Ya, kurang liquid sih. Ya, cukup liquid lah. PBD biasa bagi dividen juga. Lumayan gede juga ya. Ya, 5%-an lah. Equity 567 miliar, liability 720 miliar. Terus DR 128, udah di atas 100% tapi di bawah 200%. Oke lah. Cash ratio 68%, good. ROA 18,52%, good. ROE 18%, ROA-nya 8%, good. Bagus lah, ini juga saham dividen. Ya lumayan bisa untuk dicermati lah. Oke, RANC kita masukkan juga ya. Terus selanjutnya Rally, saham Rally. Wow, udah lari. Reliant Sekuritas ini bukan saham, nggak liquid sama sekali nih saham. Kecil ini, tidak liquid. Wow, saham kayak gini bro. Rally kita sikat ya, tidak usah. Rally dieliminir. Terus SCPI. SCPI ini juga terpaksa kita eliminir bro. Ini sahamnya tidak liquid sama sekali, jarang yang jual ini saham. SCPI kita eliminir juga. Ini punyanya MAK kalau nggak salah. Sekarang SHIP SIP. SHIP ini saham pelayaran juga kayak Bull. Sahamnya sekarang di harga 575. Ya kurang liquid sih, tapi lumayan lah daripada ini kayaknya mau turun nih. Bagian overnya lumayan gede, mungkin SIP akan turun dulu. Kita lihat fundamentalnya aja. Wow, SIP bagus bro. Bahkan EPS tahun 2020 lebih bagus dari tahun 2019. Good. Equity 91 juta US dollar, liability 114 juta US dollar. Ya, bolehlah. Cash flow 21 juta US dollar. Yo, bagus. Teman-teman bisa lihat DR-nya 124%, cash ratio 53%, good. ROE 17,6%, good. ROA 6,74%, good. Bagus. Ini juga bagi dividen cuma 2,7%-an. Ya sip, bisa masuklah ke list saham teman-teman. Kayaknya tadi itu SIP sama RANC ya bisa jadi pilihan kedua lah. Jadi kalau setelah saya list, ada beberapa saham yang memang potensial bagus. Sahamnya saya pakai note saja ya. Noteku mana bro? Oke, saya tambah note saja. BSSR yang pertama, BSSR. Terus ada saham lagi CK, terus ada EKAD, terus ada Hexa, terus ada Harum, terus ada Link, terus ada MBAP,
Terus ada MYO. Terus ada PBID. Sudah. Ini 1 2 3 4 PBID. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saham bagus yang bisa teman-teman pegang untuk investasi teman-teman, karena returnnya sampai 20% per tahun. Itu artinya lebih besar dari bunga bank. Artinya teman-teman ngambil di bank untuk beli saham ini pun masih bisa profit buat teman-teman, profit 8%-an ya. Itu silakan nanti teman-teman cermati lebih detail. Intinya kalau untuk masuk untuk membelinya, untuk menentukan harga amannya, silakan teman-teman pakai analisis teknikal teman-teman. Bisa pakai Yahoo Finance, atau intinya paling simpel pakai indikator Bollinger Band ya, untuk menentukan titik masuk teman-teman. Oke, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Ini juga sudah terlalu lama. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.